Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Istilah modern mengandung makna yang sepenuhnya positif. Substansi modern adalah kemajuan. Namun, dalam perkembangannya, istilah modern menjadi bias makna, di mana satu sisi bermakna positif dan di sisi lainnya bermakna negatif. Krisis manusia modern adalah suatu keadaan ketidakseimbangan dalam realitas kehidupan, di mana banyak manusia yang sudah hidup dalam lingkungan peradaban modern dengan menggunakan berbagai teknologi, bahkan teknologi tinggi, sebagai fasilitas hidupnya. Namun dalam menempuh kehidupan, terjadi distorsi nilai kemanusiaan. Terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh kapasitas intelektual, mental, dan jiwa yang tidak siap untuk mengarungi samudra atau lautan peradaban modern. Era modern hanya sampai pada tingkat memproduk kesenangan hidup yang semu dan jauh dari kesenangan hidup yang hakiki. Era modern yang hingar-bingar dalam ketersediaan sarana dan prasarana kemudahan dan kenyamanan kehidupan. Relatif hanya mampu memberikan kesenangan dan kepuasan lahiriah, namun tidak sanggup memberikan kesenangan dan kepuasan batinia, karena menceraikan manusia dari dunia moralitas. Pada abad modern ini, nilai berganti dengan cepat, demikian pula cara hidup. Dengan akibat timbulnya rasa tidak menentu dan kejutan-kejutan yang ada, dengan memisahkan manusia semakin jauh dari kepastian moral dan etis tradisional mereka. Dengan kata lain, era modern telah menciptakan krisis kemanusiaan atau penyakit psikis yang amat akut, yaitu kehampaan spiritual. Krisis kemanusiaan itu antara lain adalah 1. Individualistis atau mementingkan diri sendiri. Dengan adanya individualistis ini, lambat laun akan menciptakan individu yang hanya lebih fokus dan berkonsentrasi memikirkan dan mengurus kepentingan diri sendiri tanpa berempati untuk mendistribusi pikiran dan aktivitasnya dalam mengakses kepentingan orang lain, dan akan menimbulkan abrasi sosial yang amat parah, yaitu dengan mengerdilkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, dan tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sekarang ini sering terdengar jargon, urus saja diri sendiri, tak usah urus orang lain. Yang kedua ada konsumeristis. Konsumeristis atau menempatkan harta sebagai satu-satunya sarana kebahagiaan. Di tengah-tengah masyarakat modern telah terkondisi egoisme, disfungsional, kemubaziran, dan penurutan hawa nafsu terhadap barang-barang konsumsi. Yang ketiga, materialistis. Akibat tuntutan era modern, kini sejumlah besar individu tidak merasa malu dan berdosa dengan menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta untuk menggapai sebuah kehidupan yang mewah. Karena itu, kini perilaku seperti manipulasi dalam bisnis berkelas modern, rentenir dalam kehidupan masyarakat akar rumput, korupsi dalam menjalankan jabatan, dan lain-lain menjadi perilaku dan peristiwa sehari-hari yang amat biasa. Yang keempat ada hedonistis. Hedonistis atau mencari kenikmatan jasmania belaka, di mana di zaman sekarang masyarakat memaknai perilaku konsumtif sebagai wahana kenikmatan jasmania yang eksklusif atau hedonistis. Masyarakat menganggap dirinya sebuah sisi depan kenikmatan melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan. Kelima, kompetisi tidak sehat. Semakin modern sebuah masyarakat, semakin banyak yang harus diketahui orang dan semakin sulit mencapai ketenangan dan kehidupan yang bahagia. Sebab kebutuhan manusia semakin meningkat dan semakin banyak persaingan dan perebutan kesempatan dan keuntungan. Yang keenam, permisif. Gaya hidup permisif atau terbuka, longgar, serba boleh. Kini telah terdapat banyak individu yang disebut kaum hippies yang dengan penuh keberanian dan kebanggaan tampil di tengah-tengah masyarakat menurut tuntutan kebebasan, kenikmatan, kepuasan syahwat individualnya.
Mereka menafikan nilai-nilai etis sosial dan sakralitas agama dalam model berbusana dan pergaulan. Yang ketujuh, kecemasan. Di zaman sekarang merupakan era kecemasan dengan ditandai menguatnya berbagai fenomena demoralisasi atau perilaku buruk seperti ketidakjujuran, kurangnya rasa tanggung jawab, buruknya ukhuwah Islamiyah, lemahnya simpul sosial, mahalnya sebuah keikhlasan, dan lain-lain yang pada dasarnya berpotensi mengundang terjadinya bencana kemanusiaan maha dahsyat. Selanjutnya, teknologi telah begitu maju sehingga mengakibatkan zaman semakin dinamis. Paradigma yang tertanam adalah kecepatan. Informasi bertukar begitu cepat, mobilitas manusia yang cepat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi dengan cepat. Manusia seolah mencapai peradaban terbaik akibat segala kemudahan yang kini berada dalam genggamannya. Namun, sangat disayangkan ada hal yang tak berbanding lurus dengan kemajuan tersebut. Salah satunya adalah kemanusiaan. Harga yang begitu mahal ketika kemajuan teknologi justru berbanding dengan kemanusiaan. Sekarang kita bisa melacak bahwa tonggak peradaban modern lahir atas dasar rasa kemanusiaan yang tinggi. Atau kita bisa dikatakan bahwa ide besar yang mendasari zaman tersebut adalah nilai kemanusiaan. Namun justru nilai kemanusiaan yang mendasarinya pada era kini perlahan mulai luntur. Selain krisis kemanusiaan yang melanda manusia modern juga memiliki hal yang harus mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, atau dengan kata lain, ia tak mampu mengenali jati dirinya. Faktor eksternal penyebab terjadinya fenomena ini adalah kecenderungan seseorang yang mudah mengikuti tren tertentu. Tren merupakan simbol yang kerap menunjukkan status sosial seseorang dan terkadang memunculkan sebuah pernyataan bahwa ketika seseorang tidak mengikuti tren, maka ia akan dikatakan tidak update, yang akhirnya memunculkan ketakutan untuk menjadi diri sendiri, padahal apa yang digemari oleh orang banyak belum tentu baik untuk kita. Jika seseorang sulit menjadi dirinya sendiri, ia akan mengalami tahap berikutnya, yaitu krisis esensi. Krisis esensi terjadi ketika seseorang berpandangan bahwa hidup ini tak memiliki makna dan ia sendiri tak memiliki tujuan hidup. Melanjutkan dampak dari tren tadi, mudah sekali kita terjebak dalam situasi bernama konsumerisme. Dengan tren, seseorang didorong agar membeli sesuatu yang justru pada dasarnya tidak penting bagi dirinya. Implikasi terburuk adalah orang-orang cenderung untuk terus mencari kekayaan materi dan minim waktu untuk memikirkan apa tujuan hidupnya. Mereka hanya dapat kebahagiaan semu dan akan terjebak dalam keadaan nihilisme, yaitu berpandangan bahwa hidup tak memiliki makna. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.